Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK yang dibumikan Bapeda Provinsi untuk merencanakan program strategis peningkatan pembangunan kampung dengan dana Otsus atau Prospek Otsus hari Jumat 28 Januari 2022 disosialisasikan kepada aparat kampung dan distrik sekabupaten Maibrat untuk memaksimalkan penggunaan dana Otsus Jilid 2 mengatasi kemiskinan infrastruktur dan ekonomi kampung. Program SAIK Prospek Otsus yang diklaim sebagai sebuah model perencanaan efektif membangun kampung diapresiasi Kepala Bapeda Provinsi karena mendapat perhatian serius Bupati Maibrat bersama aparat kampung dan distrik untuk merencanakan pembangunan lebih spesifik dan tepat sasaran sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Hari ini sedikit kita bedah dia dan beri tugas ex officio lebih kuat lagi supaya ada sekretariat itu ada untuk pertama dia bicara soal data, terus soal data yang akan menjadi suplai bagi perencanaan kita. Kita bikin rencana Otsus untuk 2023 itu tarik data dari situ. Ya kamu selalu mau kontak terhadap negara ya. Apa lagi yang kurang? Semua sudah dikasih. Sampai dana kampung, pemetaran kampung hanya 10 orang saja saya bisa petakan menjadi kampung. Kalau sekarang uang tadi Pak Bapeda bilang ini apa itu dana kampung yang paling banyak di Papua Barat adalah Kabupaten Maibrat. Sosialisasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK yang dikembangkan provinsi merencanakan program strategis peningkatan pembangunan kampung dengan dana Otsus atau Prospek Otsus yang dihadiri Bupati dan aparat kampung dan distrik sekabupaten Maibrat, diapresiasi Kepala Bapeda dan Cesangkek SHMM karena dianggap sebagai penyemangat mengatasi kemiskinan infrastruktur dan ekonomi kampung. Kepala Bapeda dalam rapat koordinasi dan training of trainer aplikasi SAIK plus Prospek Otsus di Kumurkek secara kelakar menyebut perhatian Bupati dan aparat kampung serta distrik sebagai pukulan berat yang sengaja disimpulkan bawahannya dari nama Maibrat diharapkan membawa perubahan di kampung karena mendapat perhatian serius. Wah, pukulan berat artinya banyak hal yang sangat dinamis dari dulu kemarin hari ini itu kita cari dapat di Maibrat. Betul, dapat di Maibrat. Buktinya hari ini, buktinya sekarang ini ya. Ini forum pertemuan provinsi, sekber provinsi dan sekber kabupaten, walaupun memang setelah dilaporkan barang ini belum terbentuk secara kelembagaan, tapi fungsi sudah jalan ya. Tugas-tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kampung sudah jalan oleh Pak Kabak maupun juga Pak Kepala Dinas. Tetapi hari ini sedikit kita bedah dia dan beri tugas ex officio lebih kuat lagi supaya ada sekretariat itu ada untuk pertama dia bicara soal data, terus soal data yang akan menjadi suplai bagi perencanaan kita ya. Kita bikin rencana Otsus untuk 2023 itu tarik data dari situ. Nah kalau sekretariat belum ada maka percepatan itu menjadi sesuatu yang harus lebih kita dapati, tapi juga itu menjadi tidak karena sekretariat belum ada. Nah karena itu Pak Bupati, saya sangat berbahagia sekali ada di forum ini di hari ini karena banyak sekali saya di provinsi hadir di Maibrat langsung seperti ini juga jarang-jarang. Terhadap target mengatasi ketimpangan infrastruktur dan ekonomi kampung,
Kepala Bapeda berharap sistem SAIK dijalankan dengan membentuk sekretariat bersama untuk memproyeksikan program masing-masing SKPD mendukung program pengembangan pembangunan kampung. Jadi kita sedang berada di dunia yang berdinamis seperti itu. Dinamika yang dimaksud dinamika yang dilandasi dengan mobilisasi kita untuk membangun diri kita, ya. Membangun daerah dalam semangat kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diafirmasi kebijakan yang namanya otonomi khusus. Otonomi khusus. Nah, ketika bicara otonomi khusus di masa yang lalu, izin Pak Bupati, memang kita ada beberapa hal yang secara fundamental tidak tertata secara baik. Undang-undang ada, uang dong kasih, tapi dia penyeludupan dalam melaksanakan barang ini dari secara baik, lalu terjadi lompatan-lompatan terhadap apa yang disebut kesejahteraan. Itu menjadi sesuatu yang lambat, dia lambat sedikit. Ini izin Pak Bupati, ada berapa angka-angka yang saya sampaikan, ini angka-angka yang kita akumulasi dari potret data BPS, ya, BPS. Nah, jumlah penduduk orang Maibrat hari ini, ya, itu 42.000, izin Pak Bupati, dalam BPS rilis di luar data 2020. Nanti di-clear juga angka itu. Kemudian dari jumlah itu kita punya banyak hal yang kita capai maju, ya, maju. Katakanlah IPM kita juga naik, walaupun naiknya itu dalam akumulasi keseluruhan satu provinsi kita masih ada di menengah. Kita tidak di bawah, ya, Maibrat IPM tidak di bawah, jadi di menengah. Kemudian ada satu lagi potret yang biasa orang bilang miskin, ya. Ini kata miskin kalau bicara Bupati marah. Biasa di Manokwari, kami orang Maibrat terada yang miskin. Sampai kota untuk naik mobil dari Manokwari langsung parkir di rumah di kabupaten misalnya, atau di Korong sana di Etinjo. Artinya ukuran miskin itu kan orang tidak berdaya, katakan gitu, ya, orang tidak berdaya. Tetapi kalau kita rujuk ke indikator-indikator yang disepakati secara nasional, ya, itu kan basisnya ada dua. Berapa yang kita dapat pendapatan per kapita per penduduk yang konstan tiap bulan, kemudian berapa kemampuannya untuk mengkonsumsikan atau membelanjakan apa itu menjadi kebutuhan dia, ya, itu. Jadi kita paling banyak bicara soal pendapatan. Nah, karena itu dari indikator itu Pak Bupati, kita memang masih berada di level 5 terbesar, memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, ya, termasuk Maibrat ada di situ. Dan jangan tersinggung, bobot jangan tersinggung, karena ini dalam parameter pembangunan, ya, kita pakai apa indikator itu kita ukur. Nah, itu persentasenya 30% dari. Bupati Maibrat Bernard Sagrim berharap program SAIK dapat dikembangkan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat dana otsus yang disalurkan 250 juta per kampung, di luar 100 juta untuk setiap distrik. Jika ditotalkan dengan 259 kampung se-Maibrat, mencapai 60 miliar per tahun. Agar dana puluhan miliar yang langsung ditangani aparat kampung bisa mengatasi kemiskinan infrastruktur dan usaha ekonomi kampung, Bupati minta kepala distrik membantu mendorong aparat kampung dan kepada peserta training of trainer diminta memperankan diri sebagai penggerak inovasi dan integritas serta kolaborasi meningkatkan pembangunan kampung dengan dana otsus. Ya, kamu selalu memberontak terhadap negara ini. Apalagi yang kurang? Semua sudah dikasih. Sampai dana kampung, pemetaran kampung, yang kampung hanya 10 orang saja saya bisa petakan menjadi kampung. Lalu sekarang uang tadi Pak Bapeda bilang ini apa itu dana kampung yang paling banyak di Papua Barat adalah di Kabupaten Maibrat. Karena dulu saya petakan ini saya tidak ada urusan, saya tidak tahu bahwa Jokowi akan naik jadi presiden, tapi BS sudah jadi bupati duluan. Nah begitu. Makanya saya bilang daripada kamu datang minta-minta uang di pemerintah terus, yang sudah kita kasih apa itu kelembagaan pemerintah saja, supaya dana ini kita turunkan melalui kelembagaan ini supaya bisa. Ternyata doanya terkabul oleh Pak Presiden Jokowi. Sekarang orang lain ngomong-ngomong bikin kampung ini
bisa. Sudah terpun kita ini yang Bapak bilang apa itu bekerjalah selagi hari masih siang. Jadi saya kebut untuk bikin itu cepat, begitu dana ini terus orang mau rebut-rebut bikin nilai sudah bisa, karena keistimewaan itu sudah terjadi pada hari kemarin. Dana dan sekarang sudah terlalu harus melalui prosedur yang sesuai dengan aturannya. Nah, jadi jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain-lain yang tadi Bapak sudah sampaikan, ini diperhatikan. Intinya itu, dan nanti ilmunya, teorinya, bahan pelajaran nanti dikasih oleh para instruktur yang ada, tapi itu yang Bapak mau sampaikan. Jadi kalau kamu mau kamu punya kampung, sudah kamu mulai ikut pelajaran ini yang baik, pelatihan ini dengan baik, dan kamu turun ya, operator-operator yang akan dilatih itu bertanggung jawab untuk mensosialisasi, terutama kepala dinas dengan kabak ya, dengan para asisten untuk koordinasi untuk pembentukan apa itu sekber ya, sekber dibentuk, payung hukumnya disiapkan supaya mereka bisa berfungsi untuk mengambil alih tugas-tugas ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya itu, para kepala distrik kenapa diundang sini, karena memastikan bahwa kepala-kepala kampung ini bekerja secara baik dan benar untuk bisa melaksanakan semua yang telah dilatih atau disampaikan dalam pelatihan sebanyak 2 kali ini, dan harus dilaksanakan karena ini materi-materi yang sifatnya implementatif, artinya harus dilaksanakan, bukan hanya didengar-dengar lalu dibuang materinya, tapi ini implementatif dan berisiko. Jadi harus dilaksanakan, dan kalau tidak dilaksanakan berisiko terhadap Bapak tadi Pak Kepala Bapeda bilang, bisa saja basis kita memang betul, kita punya jumlah apa ini desa banyak, kampung banyak, tapi kalau data penduduknya, data yang dimintakan dari yang dikerjakan oleh sekber ini kita tidak perhatikan, yang pasti dana kita juga akan kurang. Nah begitu, itu resikonya. Jadi Bapak harap ini diikuti dengan baik ya, pasukan pendukung yang ada, kamu juga bantu kepala kampung, bantu operator untuk memastikan bahwa kamu balik itu ada sesuatu gerakan yang kamu harus lakukan. Jadi bisa kembali terus diam-diam. Kepala distrik harus memastikan itu ya. Kepala distrik berapa hadir? Coba angkat tangan. Nah, jadi kepala-kepala distrik saya minta supaya memastikan setelah pelatihan ini selesai kembali dan harus dikerjakan. Jangan lagi tidur-tiduran. Tidak boleh dapat uang terus kabur ke kota. Tidak usah, langsung dikerjakan. Ya, bisa ya? Kepala kampung, bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Jadi harus itu kami nanti jangan sampai nanti kamu bisa besar, jangan sampai nanti bilang apa yang dulu Pak BS bilang kita tidak dengar akhirnya kita punya kampung dihapus. Kamu ingat kampung ini bisa dihapus secara online, tidak harus turun lagi untuk verifikasi lapangan. Ingat ini, catat dan rekaman saya catat. Kampung-kampung ini yang ada di Maibrat ini satu saat akan dihapus secara online, dihapus langsung, karena basis datanya sudah ada semua, kementerian, lembaga, provinsi semua sudah ada, kabupaten. Jadi jangan main-main, pastikan apa-apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, terutama kamu punya batas wilayah dan kamu punya jumlah penduduk ini sebenarnya yang benar itu yang mana. Jangan selalu kamu tipu, karena nanti suatu saat pemerintah pusat akan menunjukkan kamu punya tipu-tipu dan kamu punya kerja yang benar. Kejujuran kamu itu akan dibuktikan dengan teknologi yang pemerintah sudah pasang. Kabak Pemerintahan Kampung Kabupaten Maibrat, Clement Sowai, melaporkan jumlah peserta dan sumber dana yang digunakan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan training of trainer aplikasi SAIK Plus Prospek Otsus Kabupaten Maibrat. Latihan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung SAIK Kabupaten Maibrat tahun 2022 didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otsus Provinsi Papua. 3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan prospek. 3. Memberikan pemahaman kepada kader kampung dalam mendata sistem administrasi dan informasi kampung. 4. Menyiapkan data kampung dalam rangka pembangunan kampung sesuai tujuan Undang-Undang Otsus dengan program prospek di Provinsi Papua Barat. Ya, berikut pengorganisasian kegiatan pelatihan sistem administrasi dan informasi kampung SAIK plus prospek tahap 2 Kabupaten Maibrat diorganisir oleh panitia pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maibrat Nomor 26 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana. Mohon izin Bapak Bupati, kita di Maibrat belum bentuk sekber kita, sehingga yang seharusnya diorganisir oleh sekber, karena kondisi kita belum bentuk sekber, lagi pula data kita yang belum terinput, sehingga ini kebijakan diambil oleh kepala pemberdayaan sama-sama dengan pemerintahan kampung berdasarkan koordinasi, sehingga ini kita percepat untuk lakukan. Kita lakukan mendahului, nanti setelah itu pembentukan sekber untuk pendampingan. Dan atas nama panitia kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dari sekber provinsi, para narasumber, instruktur yang sudah 2 kali datang. Ini yang kedua kalinya datang mendampingi. Terima kasih Pak Kepala Sekber bersama tim, dan juga kepada kepala-kepala distrik yang telah mengorganisir para kepala-kepala kampung dan kader-kadernya sudah bisa hadir di tempat ini. Dan semua Bapak Ibu yang telah mendukung, memberikan dukungan baik secara proyek maupun materi, sehingga pelaksanaan kegiatan ini boleh kita laksanakan dalam pembukaan ini, dan kita doakan sehingga 2 hari ini bisa berjalan dengan baik. Roadshow sosialisasi sistem administrasi dan informasi kampung merencanakan program strategis peningkatan pembangunan kampung dengan dana Otsus atau SAIK Prospek Otsus ke berbagai daerah tingkat 2 terus dilakukan karena diklaim sebagai sebuah model perencanaan untuk mendorong semangat dan integritas secara kolaboratif meningkatkan pembangunan kampung. Semoga upaya Provinsi Papua Barat mengurangi kesan buruk terhadap kegagalan menata kelola dana Otsus bisa teratasi. Dan sekian pula laporan daerah membangun mengangkat topik SAIK jadi alat kerja prospek Otsus.